Selamat datang di channel kebanggaan kita semua. Jangan lupa subscribe, like, agar selalu ada semangat dalam mencari inspirasi saat bercerita. Ini dia kisahnya, selamat bersantai dan selamat mendengarkan. Namaku Arga Saputra. Usia 33 tahun. CEO dari sebuah perusahaan konsultan manajemen dengan lebih dari 150 karyawan tetap dan puluhan proyek besar tiap bulannya. Di atas kertas, aku adalah pemimpin. Tapi pagi ini, tak ada yang memanggilku Pak Arga atau berdiri saat aku masuk kantor. Karena pagi ini, aku bukan CEO. Aku adalah seorang anak magang baru yang bernama Rian. Aku sendiri yang merancang penyamaran ini. Sejak beberapa bulan lalu, aku merasa suasana di perusahaan mulai berubah. Tingkat resign tinggi. Banyak keluhan soal lingkungan kerja, tapi tak pernah sampai ke telingaku secara langsung. Semua terlihat rapi dan profesional di hadapanku. Tapi terlalu rapi, seperti ada yang disembunyikan. Aku ingin tahu dunia di balik meja direksi. Dunia nyata yang dialami karyawan biasa. Maka, setelah rapat internal dan mengatur beberapa pengalihan jabatan sementara, aku resmi magang di divisi administrasi umum. Hari pertama, aku datang lebih awal. Berpakaian sederhana, hanya pakai kemeja polos dan celana kain. Tanpa dasi. Tanpa mobil dinas. Tak ada supir. Tak ada sekretaris. Kamu anak baru ya? Sapa seorang pria muda yang sedang menyeduh kopi di pantry. Namanya Dimas. Sepertinya staf lama. Aku tersenyum, iya. Hari ini hari pertama aku. Selamat datang di dunia yang, ya, gitu deh, ucapnya sambil tertawa kecil. Aku tak terlalu menanggapi. Aku ingin mengamati. Saat aku duduk di kubikel kecil yang disediakan untukku, seorang wanita datang menghampiri dengan ekspresi dingin. Blazer abu-abu, rambut dikunci rapi, clipboard di tangan. Tatapannya tajam. Rian, ya? Aku Kirana. HRD yang bertugas menangani magang dan pelatihan staf baru. Baik, Mbak Kirana. Senang bertemu. Aku nggak suka basa-basi, potongnya. Ini sopnya. Hafalkan. Kalau kamu terlambat, tidak ikut briefing, atau salah menginput data, aku gak segan keluarkan kamu dari program ini. Aku mengangguk pelan. Dari seluruh staf yang kutemui hari ini, Kirana adalah yang paling tidak bersahabat. Tapi justru itu yang menarik. Karena biasanya, karakter keras menyimpan kisah paling dalam. Hari pun berjalan. Aku mulai belajar sistem kerja, mengenal rekan-rekan, selevel, dan diam-diam mencatat banyak hal. Dan satu hal langsung terasa jelas sejak hari pertama. Di kantor ini, semua orang memakai topeng. Termasuk aku. Dan salah satu topeng yang paling tebal, dipakai oleh Kirana. Sebagai HRD, ia terlihat sangat disiplin. Perfeksionis. Penuh tekanan. Tapi, semakin aku memperhatikan, aku bisa melihat bahwa sikap dinginnya bukan sekadar profesional. Ada kemarahan yang belum selesai dalam caranya menatap, cara bicara, hingga cara ia memperlakukan orang-orang di bawahnya, termasuk aku. Siang itu, saat kami semua sedang input data klien baru, Kirana menghampiri kubikelku. Rian, suaranya pelan tapi tajam. Ada kesalahan di form ini. Kamu tidak cocok kerja di sini kalau baru hari kedua sudah sembrono. Aku menelan ludah. Aku tahu datanya benar. Tapi aku sadar, ini bukan soal kesalahan. Ini tentang uji mental. Maaf, Mbak. Kalau boleh saya periksa ulang. Jangan banyak alasan, nadanya meninggi sedikit, membuat beberapa rekan kerja menoleh. Aku menarik napas. Menahan diri. Jika aku bereaksi, penyamaranku bisa gagal. Baik, saya perbaiki, ujarku tenang. Wajah Kirana sedikit terkejut. Mungkin dia berharap aku akan melawan, atau setidaknya kesal. Tapi aku tetap diam. Dan dalam diam itu, aku menyadari satu hal, Kirana tidak membenci pekerjaannya. Dia hanya tidak percaya pada orang. Malam harinya, aku duduk di kafe dekat kantor, membuka laptop dan mencatat semua kejadian hari itu. Data. Observasi. Interaksi. Aku menyusun pola. Mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik aku dan dinginnya suasana kantor yang dulu pernah terasa seperti rumah.
Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku sebagai pemilik perusahaan, aku merasa menjadi orang biasa membuatku jauh lebih dekat pada kebenaran. Tapi saat aku menutup laptop dan hendak pulang, satu pesan muncul di ponselku. Kirana mengajukan permohonan khusus HRD terkait pemutusan program magang kamu. Temui aku besok pagi. Pak Imran, Wakil Direktur Operasional. Aku tersenyum miris. Ternyata topeng ini tidak hanya menyembunyikanku, tapi mulai membuatku ditolak di tempat yang aku bangun sendiri. Pagi itu, aku datang lebih awal. Udara masih dingin, langit masih kelabu. Tapi hatiku lebih dingin dari segalanya. Langkahku menuju ruang Pak Imran terasa berat. Bukan karena takut, tapi karena perasaan asing yang muncul di kantor yang dulunya kubangun dengan sepenuh hati. Pak Imran menyambutku dengan wajah bingung. Rian, duduk dulu. Kita perlu bicara. Aku duduk, mengangguk sopan. Saya dapat pesan dari Bapak, soal permohonan penghapusan program magang saya. Ia menghela napas. Betul. HRD menilai kamu tidak cocok untuk program ini. Sikapmu terlalu diam. Tidak cepat berbaur. Dan, katanya kamu tidak menunjukkan motivasi kerja yang cukup. Aku diam. Lucu. Aku yang merekrut Pak Imran 7 tahun lalu. Aku yang meyakinkan dia pindah dari perusahaan lama. Dan sekarang, dia bicara padaku seolah aku hanya selembar CV yang gagal. Apa saya tidak diberi kesempatan untuk berkembang, Pak? Tanyaku tenang, meski ada rasa tertusuk di dada. Maaf, Rian. Ini sudah keputusan HRD, ujarnya pelan. Dan, Kirana cukup tegas soal ini. Aku mengangguk, berdiri, dan menyalaminya. Terima kasih, Pak. Tapi saya rasa saya belum akan pergi. Pak Imran mengernyit. Maksudmu? Aku hanya tersenyum, lalu melangkah keluar dari ruangannya. Di luar, suasana kantor berjalan seperti biasa. Tak satu pun menyadari bahwa pria yang sedang berjalan pelan itu adalah pemilik bangunan tempat mereka mencari nafkah. Tapi detik itu juga, aku memutuskan satu hal. Aku tidak akan keluar dari sini, sebelum aku tahu siapa yang sebenarnya harus disingkirkan. Dan semuanya akan dimulai dari satu orang, Kirana. Langkahku mantap menuju ruang HRD. Di balik pintu kayu itu, duduk wanita yang telah dengan mudahnya memutuskan masa depanku. Wanita yang bahkan belum tahu siapa aku sebenarnya. Dan lebih menyakitkan lagi, dia bahkan tidak peduli. Kupandangi namanya yang tertempel di depan pintu, Kirana Putri, Kepala HRD. Permisi, saya ingin bertemu Bu Kirana, kataku sopan pada staf di luar. Bu Kirana sedang tidak bisa diganggu, jawabnya singkat, tanpa melihatku. Aku mengangguk pelan dan melangkah pergi, tapi bukan untuk menyerah. Aku hanya butuh waktu, dan cara yang lebih halus. Hari itu, aku kembali ke ruang cleaning service dan duduk di pojok, diam. Tapi pikiranku berputar cepat. Jika aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, aku harus masuk lebih dalam. Melihat, mendengar, dan mengumpulkan semua kepingan puzzle ini dari dalam. Malamnya, saat kantor sudah sepi, aku kembali lagi. Kali ini bukan sebagai karyawan, bukan pula sebagai bos. Tapi sebagai mata dan telinga. Aku melihat cahaya lampu masih menyala di ruangan HRD. Diam-diam, aku mendekat. Pintu tidak sepenuhnya tertutup, dan aku bisa mendengar percakapan dari dalam. Aku tidak suka anak magang baru itu, suara Kirana terdengar. Terlalu pendiam. Aku curiga dia bukan orang sembarangan. Lalu terdengar suara laki-laki lain. Tenang saja, aku akan usahakan dia segera keluar. Kita nggak butuh orang yang bisa ngacak-ngacak rencana kita. Rencana? Aku menahan napas. Mereka menyembunyikan sesuatu, dan kedatanganku mungkin secara tidak sengaja mengganggu itu. Disinilah semuanya dimulai. Ternyata aku bukan hanya sedang menyamar sebagai pegawai biasa. Aku sedang masuk ke dalam jebakan besar yang dibuat di atas namaku sendiri. Dan satu hal yang pasti, aku tidak akan mundur. Aku kembali ke ruang kecil tempatku biasa mengganti seragam cleaning service. Tapi malam itu, aku tak bisa memejamkan mata. Suara Kirana dan laki-laki yang bersamanya terus terngiang di kepala. Kita nggak butuh orang yang bisa ngacak-ngacak rencana kita. Mereka bukan sekadar pekerja biasa. Mereka sedang menyusun sesuatu yang bisa menghancurkan perusahaan ini. Perusahaan yang kubangun dari nol, dengan keringat, waktu,
dan seluruh kepercayaanku. Tapi mereka tidak tahu bahwa orang yang sedang mereka rencanakan untuk singkirkan adalah pemilik dari bangunan yang sedang mereka injak sekarang. Pagi harinya, aku mulai lebih hati-hati. Aku berpura-pura mengepel lorong, tapi sesekali mencuri dengar percakapan para staf. Dan dari potongan-potongan kecil yang kudengar, aku menemukan satu nama yang terus disebut, Pak Dimas, manajer keuangan. Pak Dimas kayaknya deket banget sama Bu Kirana ya sekarang. Iya, padahal dulu mereka sempat berseberangan soal audit tahunan. Audit. Aku makin curiga. Sore harinya, aku sengaja menunggu di dekat ruang arsip lama, tempat di mana laporan keuangan lama disimpan. Dan benar saja, sekitar pukul 5, Pak Dimas datang, sendirian. Aku mengikuti dari jauh, menyelinap perlahan. Ia membuka lemari arsip, mengeluarkan beberapa berkas, dan menyelipkan kertas lain ke dalamnya. Tanganku mengepal. Mereka memanipulasi laporan keuangan. Kirana menamparku di hari pertama aku datang, tapi sekarang aku tahu, itu hanyalah awal dari sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang menjelaskan mengapa mereka begitu ingin aku keluar dari sini. Dan kali ini, aku tidak hanya akan melawan sebagai seorang pemilik perusahaan. Aku akan melawan sebagai pria yang disakiti, diremehkan, dan dijatuhkan oleh orang-orang yang tidak tahu siapa sebenarnya yang sedang mereka permainkan. Keesokan harinya, Kirana seolah lupa kalau kemarin dia memandangku seperti sampah. Tapi aku tahu, itu hanya permainan. Wajah ramahnya pagi ini bukan tanda damai, melainkan senyum licik dari seseorang yang sedang menyiapkan jebakan. Ada laporan kebersihan yang belum kamu kerjakan kemarin. Ini sudah 2 kali ya, Mas, ucapnya lantang di depan staf lain. Sengaja. Ia ingin mempermalukanku. Maaf Bu, kemarin saya dipanggil bagian lain mendadak, jawabku tenang, menunduk seperti biasanya. Kirana tersenyum tipis. Kalau gitu, saya usulkan kamu dipindahkan saja ke basement. Bagian parkir. Lebih tenang, kan? Basement? Tempat paling jauh dari semua aktivitas kantor? Dia ingin menyingkirkanku. Lagi. Tapi aku tak marah. Justru aku menanggapinya dengan anggukan kecil. Siap, Bu. Saya kerjakan sebaik mungkin. Dalam hati, aku tersenyum. Kalau dia menganggap aku akan berhenti hanya karena dipindahkan, maka dia belum tahu siapa sebenarnya yang sedang dia usir. Sore itu, aku kembali melihat Pak Dimas masuk ke ruang rapat. Tak lama, Kirana menyusul. Tak ada jadwal rapat hari ini, tapi mereka mengunci ruangan dan tak satu pun dari staf tahu apa yang mereka lakukan di dalam. Aku duduk di pojok tangga darurat, mencatat waktu, mencatat nama. Lalu, saat keluar dari ruang rapat, Kirana berdiri di depan kaca besar. Menatap ke arah kantor, seolah mengamati medan perang. Saat itulah matanya tak sengaja bertemu denganku yang sedang mengelap lantai. Dia memicingkan mata. Sejenak dia terdiam. Lalu berjalan mendekat. Mas, katanya dingin, kamu tahu kan, orang yang terlalu ingin tahu, biasanya cepat hilang dari kantor ini. Mataku menatapnya lekat. Tapi aku tetap tersenyum. Yang penting saya kerja baik, Bu. Itu saja. Dan aku kembali menyapu. Tapi malam itu, aku mulai menyusun rencana. Kalau Kirana ingin bermain dengan api, maka aku akan nyalakan obor kebenaran. Dari basement sekalipun, aku akan bangkit. Malam itu aku pulang dengan kepala penuh strategi. Tak lagi sekadar jadi penonton yang direndahkan, kini aku harus bergerak. Kirana dan Pak Dimas menyimpan sesuatu, dan aku yakin, rahasia itu bisa menjungkir balikan segalanya. Besok paginya, saat aku masuk ke area parkir yang sunyi, aku menyadari satu hal, tempat ini justru memberi kebebasan untuk mengamati tanpa terlihat. Disinilah semua mobil manajemen diparkir, dan tak jarang para petinggi perusahaan berbicara di sini tanpa sadar bahwa ada satpam yang mendengar. Aku mulai mencatat. Merek mobil, plat nomor, waktu masuk dan keluar, siapa yang datang dengan siapa. Aku seperti detektif di tengah pertempuran yang tenang. Sore itu, aku lihat Kirana turun bersama Pak Dimas lagi. Mereka tidak sadar aku ada di dekat situ, mengelap jendela. Suara mereka sayup, tapi cukup untuk kudengar. Laporan keuangan yang kamu minta udah aku ubah. Mereka nggak akan curiga, ujar Pak Dimas pelan. Bagus, jawab Kirana, sambil menyalakan rokoknya.
Kita butuh waktu maksimal sebulan. Setelah itu, aku mundur. Biar semuanya jatuh tanpa aku terseret. Aku menahan napas. Jadi ini rencana mereka? Merampok perusahaan lalu menghilang? Kirana ingin keluar bersih, seakan tak pernah ada di dalam skandal itu. Aku mengepalkan tangan. Kepala security mungkin menganggapku cuma satpam baru. Kirana menganggapku hanya petugas tak berguna. Tapi mereka semua lupa bahwa orang tak penting kadang justru menyaksikan paling banyak. Malam itu, di kamar kecil kosanku, aku mulai membuat catatan investigasi. Semua detail. Semua tanggal. Semua percakapan. Ini bukan lagi soal harga diriku. Ini soal menyelamatkan perusahaan yang kubangun dari nol, dari kehancuran yang mereka rancang diam-diam. Dan dalam diam, aku bertekad. Aku akan buka topeng mereka. Tapi tidak tergesa. Aku akan menunggu waktu yang paling tepat. Waktu di mana semua orang melihat, siapa sebenarnya yang selama ini mereka remehkan. Aku akan buka topeng mereka. Tapi tidak tergesa. Aku akan menunggu waktu yang paling tepat. Itulah niatku, dan untuk mencapainya, aku harus masuk lebih dalam ke lingkaran mereka, tanpa mereka sadari. Hari itu aku sengaja mengatur posisi jaga di area lobi lantai utama, tempat Kirana sering berlalu lalang. Aku tahu, Kirana punya satu tangan kanan yang sangat diandalkan, namanya Vina, staf HR yang terlihat ramah di luar, tapi sangat loyal terhadap Kirana di dalam. Setiap kali Kirana bicara soal karyawan, atau ingin memutar arah kebijakan, selalu lewat Vina. Vina jadi kunci. Maka aku mulai dari sana. Aku pura-pura ceroboh. Menjatuhkan berkas-berkas saat Vina lewat. Membantu membawakan barangnya saat tangannya penuh. Sesekali, aku berikan candaan ringan saat lift macet atau kopi tumpah. Dan akhirnya, Vina mulai terbuka. Ia mulai menyapaku duluan. Kadang berbagi keluhan kecil soal tekanan kerja. Dari situlah aku tahu, di balik setia dan loyalnya, Vina menyimpan rasa jenuh dan kecewa yang diam-diam dipendam. Kadang aku mikir ya, kok aku harus nutupin hal yang aku nggak ngerti sepenuhnya. Tapi ya gimana, aku cuma staf, katanya suatu sore sambil menyeruput kopi di pantry. Aku menanggapi dengan bijak. Kadang orang baik bisa terjebak dalam sistem yang nggak sehat. Tapi masih bisa milih, mau jadi bagian dari kebaikan, atau diam. Dia menatapku sejenak. Mungkin kalimatku sederhana, tapi dia diam. Dan di diamnya itu, aku tahu, satu lubang mulai terbuka. Setelah beberapa hari, aku mulai dapat kepercayaan kecil dari Vina. Dia pernah bilang, Kirana menyimpan salinan kontrak penting dan laporan keuangan lama di laptop pribadinya, yang sering ia tinggal di ruang meeting saat jam makan siang. Seketika aku tahu, itu celahku. Aku tidak langsung bertindak. Aku tahu, satu gerakan yang ceroboh bisa menghancurkan segalanya. Tapi kini aku sudah ada di dalam kandang harimau, tinggal menunggu momen harimau itu lengah. Dan saat momen itu datang, aku akan menunjukkan siapa sebenarnya yang paling mengerti cara bermain. Aku kira Kirana adalah satu-satunya dalang. Tapi saat aku berhasil membuka laptopnya, di ruang meeting yang ditinggalkannya begitu saja saat jam makan siang, aku sadar, ini lebih besar dari yang kubayangkan. Dengan hati-hati, aku menyalakan laptop yang tak terkunci. Sebagian folder dikunci dengan password, tapi ada satu folder yang diabaikan, draft presentasi, internal only. Terdapat beberapa file, dan salah satunya berjudul Pemetaan Jabatan Baru dan Evaluasi Tim 2025, Higley Konfidensial. Aku membukanya. Detak jantungku memacu cepat. Di dalam file itu, tercantum diagram penggabungan dua divisi besar, marketing dan keuangan, yang artinya akan memangkas lebih dari 20 posisi penting. Aku scroll ke bawah. Ada satu kolom kecil berjudul Tim Pendukung Operasi. Dan di sana, tertulis dengan jelas. Disetujui, Kirana, Vina, dan Adrian. Mataku terbelalak. Adrian? Sahabatku sendiri. Pria yang dulu membantu membangun perusahaan ini sejak dari nol. Yang selama ini kukira netral, bahkan kutitipkan tanggung jawab keuangan karena kejujurannya. Bagaimana mungkin namanya ada di sana? Tanganku gemetar, antara marah dan tidak percaya. Kupikir aku sedang berhadapan dengan permainan Kirana seorang. Tapi rupanya, Adrian juga ikut merancang pengambil alihan kekuasaan ini diam-diam.
Kenapa? Apa karena aku mulai sering absen dari kantor? Apa karena aku terlalu percaya? Atau, apakah dia pernah merasa aku meninggalkannya dalam keputusan besar? Aku tutup laptop itu cepat-cepat, sebelum seseorang masuk. Tapi pikiranku penuh. Ini bukan soal Kirana lagi. Ini soal seseorang yang kukira saudara, yang ternyata siap menyingkirkanku dari apa yang kami bangun bersama. Dan aku sadar, mulai sekarang, langkahku tidak bisa hanya diam-diam. Aku harus memutuskan, menghadapinya dengan cara lama, atau membuka kedok mereka di hadapan semua karyawan. Karena jika dikhianati oleh musuh itu menyakitkan. Dikhianati oleh sahabat, adalah luka yang bisa menghancurkan keyakinan. Aku harus menemui Adrian. Bukan sebagai bos. Bukan sebagai rekan kerja. Tapi sebagai teman lama yang ingin tahu, kenapa? Malam itu, tanpa menyebut identitas asliku, aku mengirim pesan dari nomor tak dikenal. Bro, ketemu bentar di taman belakang gedung lama. Penting? Dan seperti yang kuduga, Adrian datang. Masih dengan jaket abu-abu kesayangannya, masih dengan ekspresi kalem yang dulu membuatku percaya penuh padanya. Aku bersembunyi dalam bayang-bayang pohon. Menunggu. Begitu dia duduk di bangku taman, aku melangkah maju, perlahan. Dia menoleh. Seketika wajahnya berubah. Kamu? Aku mengangguk. Aku. Suasana langsung tegang. Tidak ada basa-basi. Aku buka file itu, kataku pelan. Aku tahu semuanya. Dia tertunduk. Lalu menghela napas panjang. Aku nggak bangga, katanya. Tapi aku juga nggak nyesal. Aku menggertakkan gigi. Kamu hancurkan semua yang kita bangun bareng. Kamu gabung sama Kirana. Kenapa? Matanya menatapku lurus. Tapi bukan dengan kebencian, melainkan luka. Kamu hilang, Ra, katanya pelan. Sejak kamu nyamar, sejak kamu mutusin untuk main jadi orang asing, kamu gak pernah tanya kabarku. Gak pernah libatkan aku. Bahkan, aku harus tahu soal perubahan besar perusahaan ini dari rapat yang aku gak diundang. Aku terdiam. Kirana datang. Dia ajak aku kerja sama. Dan saat itu, jujur, aku marah sama kamu. Tapi bukan begini caranya, Adrian. Aku tahu. Dan aku salah. Wajahnya melembut. Tapi kamu juga salah karena ninggalin kita semua tanpa penjelasan. Hening menyelimuti. Hatiku terasa seperti diremas. Aku tak bisa menyalahkan semuanya padanya. Ada andilku juga. Aku rindu versi kita yang dulu, katanya pelan. Tapi aku gak yakin masih bisa kembali. Aku memejamkan mata. Malam itu, aku pulang dengan hati lebih hancur dari sebelumnya. Karena bukan Kirana yang paling menyakitiku. Tapi kenyataan bahwa aku telah kehilangan sahabatku sendiri, karena caraku menyamar justru membuatku lupa siapa aku sebenarnya. Aku berdiri di depan cermin kecil di kamar kontrakan satpam. Seragam biru tua itu masih melekat di tubuhku. Tapi wajah yang kulihat, bukan lagi satpam. Bukan lagi penyamar. Wajah itu adalah milik Arga, pemilik perusahaan ini. Selama ini aku berpikir aku bisa menilai orang dari kejauhan. Bahwa dengan menyamar, aku akan lebih bijak. Tapi kenyataannya, aku justru kehilangan pegangan. Adrian kecewa. Kirana memanfaatkan semuanya. Dan Maya. Entah apa yang kini ia pikirkan tentangku. Aku membuka lemari kecil. Mengambil jas abu-abu tua yang sudah lama kupendam. Jas yang dulu kupakai saat meresmikan kantor cabang pertama. Tanganku gemetar. Paginya, aku berdiri di depan gedung utama perusahaan. Untuk pertama kalinya sejak 2 bulan terakhir, aku datang sebagai diriku yang sebenarnya. Satpam di depan kaget saat melihat wajahku. Dia memberi hormat, canggung. Aku mengangguk. Terima kasih sudah menjaga gerbang ini selama aku pergi. Aku melangkah masuk. Setiap mata memandangku. Beberapa menunduk. Beberapa terkejut. Beberapa takut. Lalu aku melihat Kirana. Di lobi. Dengan pakaian rapi dan senyum sinis yang langsung menghilang begitu dia melihatku. Arga, bisiknya nyaris tak percaya. Kamu.
Aku kembali, kataku tenang. Sebagai pemilik. Dan hari ini, aku akan bicara di depan semua orang. Aku menaiki panggung kecil di aula pertemuan. Semua karyawan sudah duduk. Termasuk Adrian. Termasuk Maya. Teman-teman? Suara ini gemetar, tapi hatiku tidak. Aku minta maaf karena selama ini menyamar. Aku ingin melihat bagaimana perusahaan ini berjalan tanpa kehadiran langsungku. Tapi ternyata, banyak hal yang tidak sesuai harapan. Aku menatap wajah mereka satu persatu. Aku pernah berpikir menyamar adalah cara terbaik untuk mengenal kalian. Tapi ternyata, dengan cara itu aku justru menyakiti banyak orang. Aku berhenti sejenak. Menatap Maya yang duduk di deretan depan. Tapi mulai hari ini, aku akan memperbaiki semuanya. Bukan dari balik seragam. Tapi dengan berdiri di sini. Sebagai diriku yang sebenarnya. Seketika, ruangan itu hening. Lalu, perlahan, tepuk tangan. Dari satu orang. Disusul yang lain. Hingga seluruh ruangan berdiri. Memberi tepuk tangan meriah. Tapi aku tahu, ini baru permulaan. Karena menyudahi penyamaran bukan berarti semuanya selesai. Justru disinilah perjuangan sebenarnya dimulai. Tepat keesokan paginya, aku menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. Kalau kau pikir bisa kembali seenaknya, bersiaplah. Aku tahu tentang proyek gagalmu di Bali 5 tahun lalu. Apa jadinya kalau semua orang tahu? Kirana. Jantungku seketika berdentum. Proyek Bali. Satu masa gelap yang bahkan manajemen pun tak tahu secara detail. Aku menutupi semuanya demi menjaga nama baik perusahaan. Kerugian besar, keputusan yang salah, dan satu kontraktor kecil yang bangkrut karena keputusanku saat itu. Kirana menggertak. Tapi aku tahu dia mampu. Beberapa jam kemudian, berita itu sudah menyebar. Bos besar kembali terungkap kegagalannya di masa lalu. Arga pernah buat satu perusahaan runtuh? Apakah kita percaya lagi? Aku berdiri di depan layar komputer, melihat artikel itu menyebar bak api di ladang kering. Komentar-komentar netizen menghujani setiap media sosialku. Karyawan mulai berbisik-bisik lagi. Suasana kantor yang sempat hangat, mendadak dingin dan penuh keraguan. Beberapa investor mulai menghubungi asistenku, mempertanyakan stabilitas perusahaan. Aku berjalan ke ruanganku. Dan saat itulah, Maya masuk. Tanpa ekspresi. Apa itu semua benar? Tanyanya pelan. Aku tak sanggup mengangguk. Tapi aku juga tak ingin berbohong. Ya. Semuanya benar. Tapi aku belajar dari itu. Aku tidak kabur. Aku memperbaiki semuanya sampai lunas. Sampai tuntas. Maya diam. Matanya menatapku lama. Lalu ia berkata lirih, aku tahu kamu bukan orang sempurna, Pak Arga. Tapi aku juga tahu, kamu bukan pengecut. Di saat semua orang meragukanku, satu kalimat Maya itu, rasanya seperti pelampung di tengah lautan badai. Namun, Kirana belum berhenti. Keesokan harinya, dia masuk ke ruang rapat manajemen, membawa surat pengunduran dirinya. Tapi sebelum keluar, dia tinggalkan satu dokumen tebal di meja. Kalau kau pikir aku pergi karena kalah, katanya padaku dengan tatapan tajam, kau salah. Aku hanya mundur, untuk naik dari arah lain. Setelah dia pergi, aku membuka dokumen itu. Dan di dalamnya, ada satu bukti. Bahwa proyek Bali 5 tahun lalu, tidak pernah hilang begitu saja. Ada seseorang yang memanfaatkannya untuk keuntungan pribadi. Dan orang itu, bukan aku. Aku membolak-balik dokumen yang Kirana tinggalkan. Setiap lembaran adalah serpihan dari kebenaran yang selama ini terkubur. Ada aliran dana yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Ada kontrak yang dipalsukan tanda tangannya. Ada memo internal yang sengaja dimanipulasi agar semua kesalahan jatuh kepadaku. Dan nama yang paling sering muncul adalah Tirta, salah satu direktur keuangan senior yang, ironisnya, paling keras membelaku selama ini di depan publik. Aku tak percaya. Tapi semua bukti mengarah ke sana. Kirana tahu ini semua sejak dulu, gumamku lirih. Dia tidak hanya marah karena merasa dibohongi tentang penyamaranku, tapi juga karena dia tahu kebenaran ini, dan tak bisa bicara. Mungkin posisinya tidak cukup kuat.
Mungkin ada ancaman juga padanya. Aku mengepalkan tangan. Sudah saatnya aku tidak lagi diam. Hari Senin, rapat besar diadakan. Seluruh jajaran manajemen hadir. Maya duduk di sisi kiriku, diam namun penuh siaga. Aku berdiri dan membuka presentasi. 5 tahun lalu, aku memang membuat keputusan besar yang berakhir buruk. Tapi hari ini, aku akan tunjukkan bahwa aku bukan satu-satunya yang bertanggung jawab. Slide demi slide ku tampilkan. Semua bukti mengarah ke satu nama. Dan saat akhirnya nama itu muncul. Tirta Wiratama, Direktur Keuangan. Ruangan sunyi. Tirta bangkit dari kursinya. Itu tidak benar, katanya dengan suara meninggi. Namun sebelum aku sempat membuka suara, Maya bangkit berdiri dan meletakkan flash disk di atas meja. Ini hasil rekaman pembicaraan Bapak dengan vendor fiktif di tahun 2020. Saya temukan di komputer lama divisi keuangan, yang sengaja tidak dibersihkan. Tirta membeku. Semua mata kini tertuju padanya. Lalu satu hal tak terduga terjadi, Kirana masuk. Dengan tenang dan elegan, ia berjalan menuju meja rapat dan berkata, "Saya belum menyerahkan surat pengunduran diri saya ke HR. Dan dengan semua bukti ini, saya kembali, bukan untuk Arga, tapi untuk kebenaran perusahaan ini." Rapat berakhir dengan Tirta ditangguhkan dari jabatannya dan penyelidikan resmi dimulai. Aku berjalan keluar ruang rapat dengan napas berat, namun untuk pertama kalinya, bukan karena takut, tapi karena lega. Maya menepuk lenganku. "Kamu berhasil." Kirana hanya melirik sekilas, lalu berkata, "Masih ada satu hal lagi, Arga. Dan kamu harus tahu." Aku menatapnya, mencoba membaca maksud dari wajahnya yang kini tak lagi marah, tapi justru penuh luka. "Apa maksudmu?" tanyaku. Kirana menunduk sesaat, lalu menatap mataku tajam. "Kamu pikir penyamaranmu tak berdampak pada siapapun. Tapi kamu salah. Karena saat kamu menyamar, aku jatuh cinta pada sosok satpam yang bahkan tak pernah benar-benar ada. Hatiku seketika runtuh. Karena saat kamu menyamar, aku jatuh cinta pada sosok satpam yang bahkan tak pernah benar-benar ada." Kalimat itu membekas di telingaku, menghantam lebih keras daripada tamparan Kirana di hari pertama aku dikenal di kantor ini. Aku ingin mengatakan sesuatu, apapun, tapi tenggorokanku tercekat. Yang keluar hanya gumaman lirih, "Kirana, aku." Dia mengangkat tangan, menyuruhku diam. "Jangan minta maaf. Maafmu tidak akan mengubah kenyataan bahwa kamu membohongi aku, bukan sebagai pegawai, tapi sebagai perempuan yang jatuh hati tanpa sadar." Aku menatap wajahnya, wajah yang dulu selalu tersenyum ketika melihatku berdiri di lobi. Tapi kini, senyumnya hilang. Tertutup kecewa. "Kalau kamu dari awal bilang bahwa kamu pemilik perusahaan ini," lanjutnya, suaranya gemetar, "aku pasti tetap hormat. Tapi aku tidak akan menaruh perasaan pada orang yang berdiri di dekat lift dan meminjamkan payung saat hujan." Aku ingat momen itu. Aku ingat Kirana tertawa karena sepatu hak tingginya basah kuyup. Aku ingat aku membuka payung dan berkata, "Saya cuma satpam biasa, tapi saya gak biasa ninggalin orang kehujanan." Waktu itu, aku bicara tulus. Tapi hari ini aku sadar, tulus saja tidak cukup jika dasar hubungan dibangun di atas kebohongan. Hari-hari berikutnya, Kirana tetap datang ke kantor. Profesional. Dingin. Tak lagi ada sapa ramah atau senyum hangat. Ia menjalankan tugasnya dengan sempurna, seakan tak ada apa-apa yang pernah terjadi. Dan aku merasa seperti hantu di gedungku sendiri. Maya, yang selama ini menjadi teman bicara paling dekat, mendekatiku saat malam. Kami berdiri di balkon lantai 8, menatap lampu-lampu kota. "Kamu kehilangan dia, ya?" tanyanya pelan. Aku mengangguk, "Jujur. Bukan karena dia tahu kamu bosnya," lanjut Maya, "tapi karena kamu menyamar jadi orang yang lebih jujur daripada dirimu yang asli." Itu ironis, Arga. Dia jatuh cinta bukan karena statusmu, tapi justru karena kamu jadi orang biasa. Aku menunduk. Kata-kata Maya membenamkan satu kenyataan. Aku selama ini sibuk menyembunyikan siapa aku, tapi ternyata aku juga lupa membangun siapa aku sebenarnya. Keesokan harinya, aku membuat keputusan. Aku turun ke lobi, memakai seragam satpam yang dulu kukenakan. Tanpa alasan. Tanpa penyamaran. Tapi kali ini,
Bukan untuk menipu siapapun. Kali ini, untuk menghadapi kenyataan. Kirana turun dari lift. Matanya langsung menangkap sosokku yang berdiri di sana. Apalagi yang kamu rencanakan, Arga? Tanyanya dengan nada datar. Aku menjawab dengan suara pelan, tidak ada. Aku hanya ingin kamu tahu, bahwa sosok satpam itu memang aku. Aku tak pura-pura ramah. Tak pura-pura peduli. Aku memang menaruh hati padamu, tapi, aku salah menyembunyikan siapa aku sebenarnya. Dia terdiam. Tangannya gemetar, tapi dia tidak lari. Aku tahu aku mungkin tak pantas diberi kesempatan kedua. Lanjutku, tapi kalau kamu tanya siapa aku yang sebenarnya, maka inilah aku. Lelaki yang pernah salah langkah, tapi tidak ingin kehilanganmu hanya karena takut jujur sejak awal. Kirana menatapku. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian minggu, dia menghela napas panjang, lalu berbisik. Aku juga tak ingin cinta ini hanya hidup di masa lalu. Tapi kamu harus tahu, Arga, aku butuh waktu. Banyak waktu. Aku mengangguk. Aku akan menunggu. Sebanyak apapun waktunya. Itulah kalimat terakhir kami hari itu. Tapi justru kalimat itu yang menjadi titik balik dari semua yang aku perjuangkan. Sejak saat itu, aku tak lagi berharap akan keajaiban. Aku mulai belajar menjadi laki-laki yang tak hanya memimpin perusahaan, tapi juga bertanggung jawab atas luka yang sempat kubuat, baik secara sengaja maupun tidak. Namun tak kusangka, ketika aku mulai memperbaiki diriku, dunia luar mulai mengusikku. 2 hari setelah percakapanku dengan Kirana, sebuah berita mencuat di salah satu portal bisnis populer. CEO muda menyamar jadi satpam, diduga lakukan tes tidak etis kepada pegawainya. Aku terpaku di depan layar. Foto wajahku saat mengenakan seragam satpam terpampang jelas. Nama perusahaan juga disebut. Lalu di bawahnya, ada kutipan dari narasumber internal anonim yang menyebutkan bahwa penyamaran itu adalah bagian dari eksperimen pribadi CEO yang berpotensi merusak hubungan kerja dan melanggar kode etik. Aku merasa jantungku berhenti berdetak. Berita itu viral. Repost di media sosial, komentar penuh tudingan, dan bahkan beberapa klien mulai bertanya tentang kredibilitasku sebagai pemimpin. Dan seperti luka yang belum sembuh, nama Kirana juga ikut disebut dalam narasi gosip yang kejam. Pegawai HRD yang menjadi korban penyamaran CEO diduga terlibat hubungan spesial. Kirana masuk ke ruanganku sore itu dengan wajah penuh luka yang tak bisa disembunyikan. Aku tidak peduli reputasiku, Arga, tapi aku tidak pernah membayangkan bahwa hubungan ini akan menyeret kita sejauh ini. Aku berdiri, ingin menjelaskan semuanya. Tapi dia mengangkat tangan, meminta diam. Aku bilang aku butuh waktu. Tapi dengan semua yang terjadi sekarang, waktu itu berubah jadi pertaruhan. Bukan hanya untukku, tapi untuk karierku, integritasku, hidupku. Aku menatapnya, hatiku mencelos. Ini bukan hanya tentang cinta sekarang. Ini tentang kehormatan. Tentang bagaimana niat baik yang salah disampaikan bisa berubah jadi bumerang. Aku akan bersihkan semuanya, kataku akhirnya. Aku akan ambil alih semua tudingan, semua fitnah, semua risiko. Kamu tak perlu ikut terbakar di dalamnya. Kirana memandangku lama. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tetap tegar. Kalau kamu benar-benar ingin memperbaiki semuanya, jangan sembunyi lagi, Arga. Jangan tutupi kebenaran. Hadapi sebagai dirimu yang sebenarnya. Dan hari itu, aku membuat keputusan terbesar dalam hidupku. Aku menggelar konferensi pers. Dengan jantung yang berdetak keras, aku berdiri di hadapan puluhan jurnalis, dan di belakangku ada semua jajaran direksi, serta Maya yang berdiri tenang memberikan dukungan. Ya, saya Arga Wirasatya. Dan benar, saya pernah menyamar menjadi satpam di perusahaan saya sendiri. Kilatan kamera menyambar wajahku. Tapi bukan untuk bermain-main, apalagi menguji dengan cara tak manusiawi. Saya melakukannya karena saya ingin melihat sisi perusahaan ini dari sudut pandang paling dasar. Karena selama ini, saya merasa terasing di antara tembok yang saya bangun sendiri. Aku menghela napas panjang. Dan ya, dari penyamaran itu, saya bertemu seseorang. Yang saya kagumi bukan karena jabatan atau statusnya, tapi karena ketulusan dan kerja kerasnya. Sayangnya, saya menyakitinya. Dan lebih buruknya lagi, saya menyakitinya di depan publik seperti sekarang. Malamnya, aku duduk di balkon rumah, menatap langit yang mendung. Rasanya semua sudah kuberikan.
Tak ada lagi yang bisa kusembunyikan. Dan tiba-tiba, pesan masuk ke ponselku. Dari Kirana. Isi pesannya singkat. Kamu bukan sempurna, Arga. Tapi kali ini, kamu benar-benar jadi lelaki yang bisa aku hargai. Dan mungkin, perlahan-lahan, bisa aku percaya lagi. Aku tersenyum. Bukan karena semuanya telah selesai. Tapi karena akhirnya, kami berdua memulai sesuatu yang baru, dengan fondasi yang jujur, meski tak sempurna. Pesan itu menyalakan kembali bara kecil dalam diriku. Tapi bara yang hangat itu tak bertahan lama, karena esok paginya, badai lebih besar datang menghantam. Namaku belum sempat turun dari trending topik media sosial, ketika sebuah akun anonim membagikan sesuatu yang jauh lebih kejam. Map Berkas, seorang HRD yang dipuji-puji itu ternyata pernah terlibat skandal. Postingan itu berisi tangkapan layar dari sebuah forum lama, foto kabur seorang gadis yang disebut-sebut sebagai Kirana, dan rangkaian kalimat yang menggiring opini seolah Kirana pernah menjadi wanita simpanan, seorang pengusaha tua yang kini mendekam di penjara karena kasus korupsi. Meski tak ada bukti kuat, internet bukanlah ruang yang peduli pada kebenaran. Mereka hanya peduli pada sensasi. Komentar pun meledak. Pantas aja si HRD bisa dekat sama CEO. Cewek kayak gitu pasti banyak triknya. Arga pasti juga dimainin sama dia, makanya bela-belain begitu. Aku merasa darahku mendidih. Tapi yang lebih membuatku kalut adalah saat Kirana datang ke kantor keesokan harinya dengan wajah pucat dan mata sembab. Langkahnya lemas. Punggungnya lurus, tapi jiwanya seperti sudah remuk. Dia masuk ke ruanganku tanpa bicara apapun. Kamu lihat? Tanyanya lirih. Kamu masih mau membelaku setelah ini? Aku berdiri, mendekatinya. Kirana, aku nggak peduli siapa kamu dulu. Yang aku tahu, kamu orang yang paling jujur dan tulus yang pernah aku temui. Aku percaya itu. Dia tertawa kecil, pahit. Lucu ya? Aku pikir aku bisa memulai hidup baru di sini. Tapi masa lalu selalu tahu caranya mengejarku. Air matanya jatuh. Tangisnya tak bisa ia bendung lagi. Aku memeluknya. Di luar ruangan, aku tahu beberapa pegawai mungkin memergoki pelukan itu. Tapi aku tak peduli. Bukan kali ini. Bukan saat orang yang aku cintai sedang hancur karena fitnah yang bahkan belum tentu benar. Sore itu, aku mencari tahu siapa dalang di balik penyebaran fitnah itu. Dan seperti yang kuduga, nama Maya kembali muncul. Ia memang tak secara langsung menyebarkan postingan itu, tapi akun anonim itu terhubung ke salah satu mantan karyawan yang dulu dipecat, atas rekomendasi Kirana. Aku memanggil Maya ke ruanganku. Kali ini bukan sebagai teman, tapi sebagai pemilik perusahaan. Maya, apa kamu sadar apa yang kamu bantu sebarkan bisa menghancurkan hidup seseorang? Dia tertawa kecil. Lucu kamu sekarang membelanya mati-matian. Padahal dulu kamu sendiri yang mempermainkan dia saat jadi satpam. Niatku dulu bukan mempermainkan. Tapi kamu melukai dia. Dan sekarang kamu malah berpikir bisa memperbaiki semuanya dengan jadi pahlawan? Dunia nggak sesederhana itu, Arga. Aku menatap Maya lama. Justru karena dunia nggak sesederhana itu, makanya aku harus berdiri di sisi yang benar sekarang. Malamnya, aku mengunggah video pernyataan resmi dari perusahaan. Isinya sederhana, klarifikasi bahwa semua tuduhan terhadap Kirana adalah tidak berdasar, dan bahwa perusahaan akan mengambil langkah hukum terhadap penyebaran hoaks. Tapi yang paling penting adalah kalimat terakhirku. Kirana adalah korban, bukan pelaku. Dan sebagai CEO, aku akan bertanggung jawab. Tapi sebagai pria, aku akan melindunginya. Beberapa hari setelahnya, Kirana datang ke rumahku. Wajahnya masih lelah, tapi tatapannya tak lagi hancur. Aku nggak tahu harus bilang apa, katanya. Bilang saja, kamu nggak sendiri, jawabku. Dia tersenyum. Perlahan, tapi sungguh. Mungkin cinta itu memang bukan soal sempurna. Tapi soal siapa yang tetap bertahan saat dunia menghakimi tanpa ampun. Dan aku memilih untuk tetap berdiri di sisinya. Karena kini aku tahu, cinta yang dewasa bukan hanya tentang berbagi tawa, tapi juga tentang bertahan di tengah badai. Tapi badai kali ini bukan datang dari luar. Badai ini datang dari mulut Kirana sendiri. Aku mau kamu tahu semuanya, Arga. Dari aku. Bukan dari internet, bukan dari orang-orang yang cuma tahu setengah cerita, ucap Kirana dengan suara gemetar, tapi matanya tajam menatapku.
Kami duduk berdua di ruang tamu rumahku malam itu. Hujan turun di luar, menambah tekanan di udara. Aku, memang pernah dekat dengan seorang pria yang jauh lebih tua, ia memulai. Namanya Pak Herwan. Dia klien di tempatku kerja dulu, waktu aku masih staf administrasi di perusahaan konsultan keuangan. Jantungku mulai berdetak lebih cepat, tapi aku menahan napas. Membiarkannya melanjutkan. Awalnya dia baik. Mengarahiku soal karir, ngajarin banyak hal. Aku yang polos, merasa dihargai. Tapi lama-lama dia jadi posesif. Ngasih hadiah mahal, nelpon tiap malam. Aku nggak sadar kalau itu udah masuk ke wilayah yang nggak sehat. Kirana menunduk, menggenggam kedua tangannya yang dingin. Sampai suatu hari, dia bilang kalau dia jatuh cinta. Dan aku harus balas perasaannya, atau aku akan kehilangan pekerjaanku. Aku terdiam. Rahangku mengeras. Tapi bukan karena marah pada Kirana, aku marah pada pria yang memanipulasinya. Aku nggak pernah tidur dengannya. Tapi aku sempat menerima pemberiannya, karena aku takut. Aku butuh uang buat bantu biaya adik kuliah waktu itu. Kirana menatapku, air matanya menetes perlahan. Sampai akhirnya kasus korupsinya terbongkar. Nama semua orang di sekitarnya ikut tercemar, termasuk aku. Padahal aku cuma korban. Tapi masyarakat nggak peduli. Buat mereka, aku cuma perempuan matre yang manfaatin laki-laki. Tangisnya pecah. Tapi dia tak lagi menyembunyikannya. Aku nggak minta kamu percaya. Aku cuma, nggak mau kamu tahu dari orang lain. Kalau kamu mau menjauh sekarang, aku mengerti. Detik itu, aku merasa seperti waktu berhenti. Di depanku bukan Kirana si HRD dingin yang dulu pertama kali kutemui. Bukan juga wanita tangguh yang berani menamparku karena merasa dihina. Yang ada di hadapanku adalah seorang perempuan, yang sudah terlalu lama memikul luka sendirian. Aku menghela napas, lalu berdiri. Perlahan, aku meraih kedua tangannya. Kamu tahu apa yang paling membuatku marah? Tanyaku pelan. Dia menggeleng. Aku marah karena kamu harus menanggung semua itu sendirian selama ini. Karena kamu berpikir kamu harus kuat, bahkan saat kamu cuma ingin menangis. Kirana menatapku. Matanya membelalak, menahan isak. Aku bukan lelaki sempurna, Kirana. Tapi satu hal yang bisa aku janjikan, aku nggak akan jadi laki-laki berikutnya yang menyakitimu. Ku peluk dia. Erat. Meskipun dunia belum selesai menghujat, malam ini, aku memilih untuk melindunginya. Keesokan harinya, aku mengajak Kirana makan malam bersama adikku, Arini, dan juga orang tuaku yang kebetulan datang dari luar kota. Ini bukan momen biasa. Ini aku, secara tidak langsung memperkenalkannya sebagai seseorang yang penting dalam hidupku. Dan saat ibuku, yang biasanya kritis pada semua perempuan yang dekat denganku, memandang Kirana dengan senyum tulus dan berkata, "Kamu cantik, tapi yang lebih penting, kamu punya keberanian, aku tahu, aku tak salah memilih untuk tetap bertahan bersamanya." Tapi ternyata, keputusan akhir datang bukan dari Arga, melainkan dari Kirana sendiri. "Arga, aku akan pergi." Kata-kata itu menamparku lebih keras dari siapapun yang pernah berani menghinaku di rapat dewan. Sore itu, di balkon apartemenku, Kirana berdiri dengan koper kecil di sampingnya. Angin meniup ujung rambutnya yang panjang, tapi matanya menatapku tanpa goyah. "Apa maksudmu pergi?" tanyaku, langkahku tertahan di ambang pintu. "Kita baru saja memutuskan untuk mulai lagi. Kita baru saja jujur satu sama lain." Dia mengangguk pelan. "Justru karena itu, aku harus pergi. Bukan karena aku nggak cinta kamu. Tapi karena aku cinta kamu, dan aku nggak mau kamu kehilangan segalanya karena memilih aku." Aku menahan napas, dadaku serasa diremuk. Investor mulai menarik diri, Arga. Aku tahu itu. Nama kita berdua ada di gosip kantor, bahkan aku dengar Direktur HRD sendiri diminta siapkan pengganti posisiku. Aku terdiam. Benar. Setelah keputusanku, mengangkat, Kirana secara tidak resmi ke posisi penasihat personal CEO, banyak pihak mempertanyakan integritas dan profesionalisme. Beberapa pemegang saham bahkan mengirimkan pesan tak langsung, pilih Kirana atau perusahaan ini. "Jangan bodoh, Kirana," suaraku meninggi. "Kalau kamu pergi, aku tetap kehilangan. Aku bisa kehilangan kamu dan juga kepercayaan pada diriku sendiri." Tapi Kirana tersenyum tipis.
Senyum yang membuat hatiku hancur. Kamu kuat, Arga. Kamu bisa membuktikan semua ini bukan karena aku, tapi karena kamu memang pantas jadi pemimpin. Aku nggak mau jadi celah bagi orang lain untuk meragukan kamu. Dia menggenggam tanganku erat. Aku pergi, bukan untuk menyerah. Tapi untuk membiarkan kamu berjuang tanpa beban. Kalau kamu memang mencintaiku, dan nanti semua badai ini mereda, aku percaya, kamu akan datang padaku. Dia mencium punggung tanganku, dan pergi, tanpa menoleh sekalipun. Hari-hari setelah kepergiannya berubah menjadi hampa. Aku datang ke kantor seperti robot. Rapat, tanda tangan, evaluasi. Tapi tanpa semangat. Namun, justru dalam keheningan itu, aku menemukan kembali tujuan awalku membangun perusahaan ini. Bukan untuk kekuasaan. Tapi untuk membuktikan bahwa seseorang bisa memimpin dengan hati dan kepala, bukan sekadar gengsi dan ego. Aku memperbaiki sistem internal, mengevaluasi ulang proyek yang sempat terbengkalai, bahkan mengajak satu persatu pegawai muda berdiskusi. Tanpa sadar, image negatif tentangku mulai memudar, dan secara perlahan, nama Kirana pun tak lagi disebut sebagai alasan kemunduran. Dewan direksi memanggilku 3 minggu kemudian. Tapi kali ini, bukan untuk memperingatkan. Melainkan untuk mengucapkan, kami lihat Anda lebih dewasa setelah kejadian itu, Pak Arga. Aku hanya mengangguk. Tapi hatiku masih kosong. Apa gunanya menyelamatkan kapal, jika penumpang yang paling ingin kubawa, telah turun? Suatu sore, aku membuka kotak kayu tua di ruang kerja. Kotak berisi dokumen dan catatan tanganku sejak perusahaan ini dirintis. Di antara tumpukan kertas itu, aku menemukan satu foto kecil, aku dan Kirana, saat kita diam-diam selfie di lift kantor, wajahnya cemberut karena aku maksa ambil gambar. Di balik foto itu, aku pernah menulis. Kalau suatu hari aku kehilangan arah, lihat senyumnya lagi, dan aku pasti kembali. Dan detik itu juga, aku tahu aku harus pergi mencarinya. Kini, pertanyaannya, apakah cinta mereka masih bisa disambung, atau sudah selesai di masa lalu? Aku menemukannya, di sebuah kafe kecil di sudut kota, bukan sebagai HRD, bukan sebagai perempuan dengan sepatu hak tinggi dan jas formal seperti dulu, tapi sebagai barista yang sibuk menyusun cangkir dan melayani pelanggan dengan senyum tenang yang menohok jantungku. Kirana. Dia berdiri di sana, dikelilingi aroma kopi dan lampu gantung kuning yang temaram. Rambutnya digulung sederhana, dan dia mengenakan celemek coklat dengan nama Kirana tertera di bagian dada. Aku berdiri di balik antrean, mematung. Butuh waktu beberapa menit sebelum dia menyadari keberadaanku. Saat mata kami akhirnya bertemu, aku mengira dia akan terkejut. Atau mungkin menangis. Tapi tidak. Yang kutemukan hanyalah kedamaian. Arga, ucapnya pelan, seolah menyapa kenalan lama. Biasa. Bukan seseorang yang pernah dia cintai. Aku menelan ludah. Hai. Kami duduk di pojok kafe itu, di meja kayu yang hanya cukup untuk 2 cangkir dan segelas air. Aku memandangi wajahnya dalam-dalam. Dia berubah. Bukan Kirana yang kuingat 3 bulan lalu, yang mudah gelisah, mudah terbakar emosi, dan rapuh. Kini dia seperti gunung yang tenang setelah badai. Aku pikir kamu akan marah karena aku pergi, katanya sambil menatap keluar jendela. Aku nggak marah. Aku kecewa. Tapi bukan padamu. Pada diriku sendiri, karena membiarkan semuanya rusak sebelum sempat kita perbaiki bersama. Dia tersenyum kecil. Aku butuh waktu untuk menemukan diriku sendiri. Di kantor dulu, aku terlalu sering bertanya, apa kata orang? Tapi di sini, aku cuma perlu jadi aku. Aku diam. Dan kamu? Tanyanya, apa kamu sudah menemukan yang kamu cari? Aku menarik napas panjang. Aku pikir yang kucari adalah kamu. Tapi ternyata, bukan cuma itu. Aku mencari versiku yang bisa mencintaimu tanpa takut kehilangan segalanya. Dan sekarang, aku pikir, aku sudah jadi orang itu. Kirana terdiam lama. Jemarinya menyentuh pinggiran cangkir. Aku juga mencintaimu, Arga. Tapi sekarang, aku bukan Kirana yang butuh diselamatkan. Aku bisa berdiri sendiri. Kalau kamu ingin bersamaku, kamu harus berdiri di sisiku, bukan di depanku. Aku mengangguk pelan. Itu yang kuinginkan. Dia tersenyum,
lebih hangat dari sinar mentari sore yang menyelinap di jendela. Kita mulai lagi dari awal, ya? Ucapku, menawarkan tanganku. Kirana memandang tanganku lama, lalu menggenggamnya. Tapi kali ini, genggamannya bukan seperti dulu. Bukan minta perlindungan, bukan minta dikasihani. Tapi seperti dua orang dewasa, yang memilih berjalan bersama. Bukan karena saling membutuhkan, tapi karena saling percaya. Kalimat itu terus terngiang dalam benakku saat kami melangkah keluar dari kafe itu, aku dan Kirana. Bukan sebagai pasangan yang kembali merajut kisah lama, tapi sebagai dua jiwa yang telah berdamai dengan luka masing-masing. Kami berjalan berdampingan di trotoar kota yang mulai temaram. Suara langkah kami selaras, tenang, tidak terburu-buru, tidak pula terikat masa lalu. Arga, katanya lirih sambil menatap langit yang mulai dihiasi bintang, kita nggak tahu akan seperti apa nanti. Tapi kalau kamu siap menjalaninya tanpa ekspektasi yang membebani, aku juga siap. Aku tersenyum. Aku nggak lagi ingin membuktikan siapa benar atau salah. Yang aku mau, adalah menemanimu. Dengan cara yang lebih bijak, lebih sabar. Tanpa perlu membuatmu merasa kecil. Dia berhenti, menoleh padaku, matanya berkaca-kaca. Dulu aku pikir cinta itu soal siapa yang paling berkorban. Tapi ternyata, cinta sejati justru dimulai ketika kita berhenti merasa harus membuktikan apa-apa. Aku mengangguk. Cinta itu, saling menggenggam, tapi membiarkan tangan kita cukup longgar untuk tidak menyakiti. Dan di malam yang hangat itu, kami berpelukan. Bukan pelukan untuk menyatukan dua hati yang hancur, tapi pelukan dua orang yang akhirnya mengerti bahwa cinta tidak selalu soal memiliki sepenuhnya. Cinta sejati justru hadir ketika dua orang memilih bertahan, meski tahu segalanya tidak akan selalu sempurna. Kirana bukan lagi gadis HRD yang menyakitiku dulu. Dan aku bukan lagi pria yang menyamar hanya demi menguji kesetiaan. Kami adalah dua manusia yang terluka, tapi bertumbuh. Dan akhirnya saling menemukan, dalam versi terbaik kami masing-masing. Banyak hal bisa berubah. Waktu, pekerjaan, bahkan arah hidup. Tapi satu hal yang akan tetap sama. Cinta yang dewasa tak butuh pengakuan, hanya butuh kehadiran. Dan hari itu, kami memilih hadir, untuk satu sama lain. Tamat.